Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan dengan nomor NIM 5504190032. Di sini saya akan menerangkan isi laporan penulisan tugas akhir yang saya susun. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dilatar belakangi oleh hal berikut. 1. Sumber daya manusia. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kinerja adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah perusahaan karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan global yang sering berubah atau tidak stabil. Ada beberapa pendapat mengenai kinerja. Untuk dapat bersaing dan mempertahankan keunggulan, perlu diakui bahwa peran pekerja sangat penting sebagai penggerak aktivitas perusahaan, sehingga perlu mendapat perhatian tersendiri karena merekalah yang meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah gaji. Penelitian yang dilakukan oleh Gartner et al. 2004 menyatakan bahwa tingkatan besarnya gaji akan mempengaruhi self-esteem dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Pemberian balas jasa gaji merupakan tugas yang paling kompleks bagi perusahaan, juga merupakan aspek yang paling berarti bagi pekerja karena besarnya upah mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara pekerja itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan bagi perusahaan juga penting karena mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia agar mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada perusahaan. Di samping itu, gaji dapat menjadi motivator peningkatan kinerja pekerja, antara lain pemenuhan gaji terhadap kebutuhan hidup layak, tingkat keadilan secara internal dalam pemberian gaji, dan tingkat keadilan secara eksternal dan pemberian gaji. Selanjutnya, Feldman tahun 1988 menyatakan bahwa kinerja merupakan perpaduan antara motivasi yang ada pada diri seseorang dan kemampuannya melaksanakan tugas pekerjaan. Kinerja F dalam kurung motivasi kemampuan. Akmal 2012. Hal yang sama dikemukakan Helgel tahun 1989 menyatakan kinerja individu sebagai hasil perkalian Hal yang sama dikemukakan oleh Helgel tahun 1989 menyatakan kinerja individu sebagai hasil perkalian atau fungsi dari motivasi dan kemampuan. Formula kinerja adalah sebagai berikut. Kinerja sama dengan fungsi kemampuan dan motivasi. Performance sama dengan ability dan motivation. Secara spesifik, Dassler tahun 1997 menegaskan bahwa uang adalah faktor utama yang menggerakkan motivasi untuk berprestasi. Dari gejala-gejala di atas menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang seberapa besar pengaruh gaji dalam meningkatkan kinerja karyawan perusahaan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru. 2. Merumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. B. Apakah ada pengaruh signifikan pemberian gaji terhadap kinerja karyawan? C. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya gaji karyawan? 1.3. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
mengkaji dan menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. 1.4. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah manfaat teritoris secara keilmuan. Teritoris, penelitian pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, tambah khususnya bagi penulis, para pembaca, dan pada umumnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Manfaat 2. Manfaat praktisi. Secara praktis, hasil penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi para pemimpin perusahaan agar lebih memperhatikan pemberian gaji terhadap karyawan, sebagai bahan-bahan referensi bagi pihak yang akan meneliti hal yang sama, sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan. Nanti Diploma 3 Perbankan Keuangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bab 2 berisi tentang gambaran umum perusahaan dimulai dari sejarah dan struktur organisasi perusahaan Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru. Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan nama Galeri, kantor yang bergabung dengan Bank Mega. Bank Mega Syariah ini berlokasi di Jalan Sudirman nomor 359. Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru mulai beroperasi dengan nama Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru pada tanggal 2 Januari 2011 dan memiliki gedung sendiri yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 351. Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan PT Mega Corpora dan PT Sinarmas Multitarta yang merupakan dua kelompok usaha besar dengan kepemilikan saham 50% PT Mega Corpora dan 50% PT Sinarmas Multiarta. 1. Visi misi Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru. Visi Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru. Bank Syariah kebanggaan bangsa. Misi Bank Mega Syariah Capem Pekanbaru: memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan melalui kinerja organisasi yang unggul untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. 2. Aktivitas perusahaan. Produk pendanaan. 1. Ada tabungan utama IB, fleksibel IB, tabungan pendidikan plus IB, tabungan umroh plus IB, giro utama plus IB, deposit plus IB. B. Produk pembiayaan. KPR utama IB, KPM utama IB, multiguna IB. Keempat, ada multi jasa IB. Kelima, ada pembiayaan bisnis investasi IB. Keenam, ada pembiayaan bisnis modal kerja IB. Ketujuh, ada gadai syariah IB. Kedelapan, ada bank garansi IB. 9, ada PRK syariah IB. Ke-10, ada perlindungan dan investasi dengan potensi hasil investasi jangka panjang menarik. 11, ada tabungan rencana berhadiah. C. Jasa dan layanan. 1. Mega Syariah Card merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM bersama. 2. Bank Syariah Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga Safe Deposit Box dengan berbagai ukuran dan harga hemat. Ada struktur organisasi. Kepala cabangnya bernama Laude Lukman Hasim. Kepala operasionalnya Fitria Lisa. Pengemudinya ada Agus. Yang pertama ada Agus, yang kedua ada Anton. Office boy-nya Yon, Rafli dan Adi. Security-nya Giordano. Sekian. Lalu kita masuk ke bab 3, kajian pustaka.
Kajian pustaka ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, lalu landasan teori dan hipotesis. Untuk penelitian yang terdahulu saya mengambil 7 referensi, di antaranya yaitu referensi dari Cahya Yunarto Budiman dalam artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Disiplin Kerja dan Konvensasi dalam Kinerja Karyawan. Penelitian terlebih dahulu yang relevan. Penelitian terdahulu merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memberikan informasi terkait dengan metode penelitian, hasil pembahasan yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 1. Cahya Yunarto Budiman dalam artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Swalayan. Yang kedua ada Nikadek Ira Agustina dan A.A. Sagung Kartika Dewi dalam artikel yang berjudul Pengaruh Kompensasi Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Produktivitas Karyawan. Yang ketiga ada Brilian Odi Ratnamanda dalam artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Toko Bangunan UD Makmur Cawang Mates. Yang keempat ada Rini Kusuma Amrin Mulia Utama dalam artikel yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaji terhadap Kinerja Karyawan pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 5. Muhammad Bukhari dalam artikel yang berjudul Pengaruh Gaji dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. Ada Rezi Priswa Orienta dalam artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Karyawan. Ada Marianus Subianto dalam artikel yang berjudul Pengaruh Gaji dan Intensif terhadap Kinerja Karyawan pada PT Serba Mulia Auto di Kabupaten Kutai Barat. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara nyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Suwanto dan Priyansa yang dikutip oleh Mahmet Tungganyang, kinerja adalah sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku dalam kurun waktu tertentu berkenan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya. Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang karyawan dalam menjalankan tugas. Kinerja dalam sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jadi, kinerja karyawan sangat penting dalam suatu perusahaan. Ada banyak faktor-faktor mempengaruhi kinerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Mahmet Tungganyang, pertama ada efektivitas, efisiensi, tugas, periode tertentu, disiplin, dimensi, dan indikator kinerja. Kinerja dapat diukur dan dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja karyawan itu sendiri. Menurut Robin dalam Anwar Prabu Mangkunegara, itu kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif diri dalam anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan. Langkah-langkah peningkatan kinerja. Menurut Mangkunegara, dalam rangka peningkatan kinerja terdapat 7 langkah yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja karyawan. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Yang kedua, gaji. 1. Definisi. Menurut Suemarso menyatakan bahwa gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan
atas tugas-tugas administrasi pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan, sedangkan menurut Malayu ekspresi Buya adalah gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan serta mempunyai jaminan yang pasti. Gaji merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan motivasi kerja, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai. Dengan demikian, maka gaji merupakan suatu kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai sebagai balas jasa atau kinerja telah diberikan terhadap organisasi, dan kompensasi terhadap tersebut biasanya diberikan bulanan kepada pegawai baik tujuan pemberian gaji. Menurut Malayu Hasibuan, tujuan diberikan gaji antara lain sebagai berikut: ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh. C. Fungsi gaji. Menurut Komarudin, fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tapi masih ada fungsi-fungsi lain untuk menarik karyawan yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi, untuk mendorong karyawan agar menunjukkan prestasi yang tinggi, untuk memelihara prestasi karyawan selama periode yang panjang. Dan sistem gaji. Sistem gaji menurut Malayu SP Hasibuan dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu, biasanya gaji ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam kerja, mingguan atau bulanan. Sistem hasil. Sistem hasil, besarnya gaji yang dibayarkan berdasarkan kepada banyaknya hasil uang yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan berdasarnya jasa didasarkan atas volume pekerja dan mengerjakan penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit lama mengerjakannya serta yang diperlukan untuk menyelesaikan indikator gaji. Variabel gaji tersebut diukur dengan indikator keadilan internal, keadilan eksternal, taraf hidup yang layak, mampu memenuhi kebutuhan, menimbulkan rasa semangat bekerja, kesejahteraan. Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sistem penggajian atau pengupahan dapat dikatakan efektif jika memenuhi kebutuhan minimal karyawan, menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, mempertimbangkan keadilan internal, mempertimbangkan keadilan eksternal. Hipotesis dapat dikatakan sebagai sesuatu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini dengan tema pengaruh gaji, motivasi, disiplin kerja terhadap motivasi karyawan di PT Lesia diketahui sebagai berikut. 1. Dalam penelitian diduga terdapat pengaruh positif antara gaji terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini diduga terdapat pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini juga terdapat pengaruh positif antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini diduga terhadap pengaruh positif antara gaji, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya, Ivan Sofian. Mohon maaf Bu, saya lagi batuk. Mohon maaf Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.